kepada Bapak Guru kita. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan Ibu. Terima kasih, Pak. Baiklah, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, apapun yang kita kerjakan, angka lebih baik kalau kita mengingatkan diri dengan rencana Tuhan supaya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan penuh hikmat. Untuk itu kami mau persediaan kami Agustinus untuk membawa kita dalam doa. Dan kami disilakan. Baik, Bapak Guru, semua Bapak jalan kesempurnaan ini juga kami puji Tuhan selama saat ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada kami semua. Sebelum kita dulu melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, tentu kita dulu mengecek kehadiran anak kami, apakah ini sudah hadir atau masih ada yang tidak hadir. Jadi silakan didengarkan nama-namanya, Naya. Ya, Pak. Yang pertama Arman Halawa, Mari Pak. Arman dari Jebua, Ayo, Pak. Baru Putri Ciptania Lasri. Berarti kita hadir semua ya. Ya. Sebelum kita meneruskan apa yang menjadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kegiatan ini kita terus semangat, tidak kaku kita, maka Bapak memberikan sebuah games atau ice breaking, dan tentu dalam kegiatan pelaksanaannya anak-anak kami harus konsentrasi. Jadi kalau tidak konsentrasi nantinya, maka tentu tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi di sini kita menebak warna. Jadi Bapak nanti memutar videonya. Jadi anak kami melihat, memperhatikan, dan konsentrasi. Jadi kalian menyebut warna bukan menyebut huruf. Apa yang tertulis di situ? Sepakat kita itu? Sepakat, Pak. Kita akan putar. Silakan konsentrasi ya. Ya, Pak. Oke, saya. Bapak mau tanya dulu, masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa yang kita sudah pelajari sebelumnya? Motivasi belajar. Motivasi, prestasi, Belajar. Jadi siapa yang masih ingat pengertian daripada motivasi belajar? Coba kasih tangan di atas. Saya, Pak. Oh, yang di belakang dulu. Si Putrian, silakan aku. Jadi menurut saya pengertian dari motivasi prestasi belajar itu Pak, yaitu suatu dorongan yang ada dalam diri kita sendiri yang bersifat itu dorongan atau kemampuan terhadap kita supaya kita dapat mencapai suatu impian yang kita impikan, yang dengan disertai dengan adanya usaha yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih atas. Baik, itulah materi kita sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi baru dengan topik layanan adalah membangun rasa percaya diri. Jadi di sini yang menjadi tujuannya silakan diperhatikan. Ya, ini di atas yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kita pada pagi ini. Yang menjadi tujuan umum adalah
dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu bagian tujuan khusus. Anak kami Matius, silakan baca nak. Setelah menonton video dan tanya jawab peserta tadi, dapat menunjukkan ciri-ciri percaya diri yang dimilikinya dalam waktu 10 menit. Jadi inilah kedua tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Namun dalam pelaksanaan kegiatan layanan ini, maka ada langkah-langkah atau ketentuan yang harus kita lakukan. Yang pertama nanti Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan secara singkat melalui tayangan PowerPoint tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian setelah Bapak menjelaskan secara singkat, maka Bapak menayangkan video pembelajaran terkait tentang membangun rasa percaya diri. Di situ nanti setelah Bapak tayangkan video itu, maka anak-anak kami mengamati video yang sedang Bapak tayangkan, memperhatikan kira-kira apa isi daripada video yang Bapak tampilkan. Setelah nanti itu anak-anak kami mengamati video tersebut, maka Bapak membentuk kelompok. Anak kami sudah siap untuk menerima topik layanan ini? Siap. Baik, kita akan teruskan. Silakan diperhatikan. Dengan topik layanan kita pada pagi hari ini adalah membangun rasa percaya diri. Jadi di sini pentingnya rasa percaya diri. Anak kami si Armanawal, silakan bacakan apa pengertian daripada percaya diri itu. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Baik, terima kasih kepada anak kami. Sekarang aku mau tanya, apa ciri-ciri percaya diri yang ada dalam dirimu? Siapa yang bisa? Oh silakan, siapa namanya dulu? Si Grace, silakan nak. Ciri-ciri percaya diri dalam diri saya yang menurut saya yaitu berani mengungkapkan pendapat dan mandiri serta tidak bergantung kepada orang lain dan tidak ragu dan tidak malu di depan banyak orang. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi itulah salah satu ciri-ciri ciri-ciri rasa percaya diri yang ada dalam dirinya siapa namanya tadi? Si Grace. Baik, kita akan lanjut. Ini menurut Tantawai dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling 2005 halaman 87, di mana di situ dia mengatakan bahwa percaya diri itu adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuan, karena itu sering menutup diri. Di sini juga ada ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri. Silakan baca si yang namanya ini di samping ini. Si apa namanya? Devian, silakan nak. Berani tampil beda, berani Mengungkapkan pendapat iya kalau iya, tidak kalau tidak. Nah, itulah yang namanya assertif. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, mulai kita tampilkan, maka silakan diamati dan didiskusikan nanti setelah dibentuk kelompok, kira-kira apa hasil yang kalian peroleh dari tayangan video yang sudah kita amati bersama. Baik, Bapak akan menampilkannya. Hai, namaku Siska. Umurku 17 tahun. Sekarang aku kelas 12. Sengkap apa? Itu sekolahku. Sepertinya aku di sekolah. 3 tahun di sekolah, 1 teman pun aku gak punya.
Sebenarnya mungkin ini hal sepele, bisa saja Tuhan tunjukkan kepadaku. Semua kesedihan dan kesedihan ini pasti ada ujungnya. Aku hanya tinggal menunggu kapan waktunya itu. Jadi kira-kira begitulah tayangan video yang baru kita saksikan bersama, yang sudah kami amati. Dan sekarang silakan bentuk kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan bentuk kelompoknya. Untuk menyampaikan hasil diskusinya, kira-kira apa yang kalian peroleh, yang kalian amati berdasarkan tayangan video terkait topik layanan kita pada pagi hari ini. Yang mana topiknya tadi adalah membangun rasa percaya diri. Sekarang kita berikan kesempatan dari kelompok 5. Baik, dari video tersebut, menurut kami, kita dituntut untuk memiliki sikap rasa percaya diri yang kuat dan sikap yang positif terhadap kemampuan yang kita miliki. Dan juga, intinya kita harus mengubah rasa insecure kita itu menjadi rasa bersyukur. Seperti di video tadi, kita melihat bahwa seorang siswa yang bernama Siska memiliki sikap yang kurang percaya diri karena tidak memiliki fisik yang kurang menarik. Dia terlalu overthinking. Dia berpikir teman-temannya nanti akan membicarakan dia yang buruk. Namun karena dia dekat dengan Tuhan dan dia juga mau berusaha, maka dia mulai mencoba dalam keesokan harinya. Namun ternyata juga teman-temannya ingin berteman dengannya. Jadi dalam hal itu kita harus berani bertindak, dan karena tidak seorang pun yang sempurna adanya di dunia. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Kesempatan kami untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari video tersebut. Jadi kami sudah diskusi bahwa kesimpulan dari video tersebut yaitu kita jangan pernah berpikir, kita harus berpikir positif dan jangan pernah berpikir negatif, karena apa yang kita pikirkan tentang hal yang negatif belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Dan terlebih-lebihnya jika kita mempunyai kekurangan dalam hidup kita, kita harus tetap bertekun untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan marilah kita mencoba untuk melangkah supaya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri di dalam diri kita masing-masing. Baik, terima kasih atas ada yang menanggapi dari kelompok lain, kelompok 4, ada yang mau disampaikan? Atau ada pendapat lain dari kelompok 3? Tidak ada yang bisa memberikan hasil diskusinya lagi selain si apa namanya tadi dulu, Putri Ciptania. Si Julfan bisa? Silakan. Jadi sedikit tambahan dari kami mengenai video yang telah diberikan. Jadi apabila kita memiliki kekurangan baik fisik, baik dari segi fisik maupun dari segi mental maupun bakat,
apabila kita memiliki kekurangan dalam hal tersebut, jangan jadikan itu menjadi pikiran negatif buat kita untuk melangkah. Tetap menjadikan itu pikiran positif, berpikiran positif untuk meningkatkan bakat yang kita miliki dan tetap yakin pada diri sendiri bahwa kita itu bisa. Baik, terima kasih. Baik, kita akan teruskan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya 1 sampai 2 orang kepada anak kami. Disilakan. Siapa namanya, Nak? Keisha. Silakan anak kami Keisha. Terima kasih Pak kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan diskusi kami. Dari video yang telah kita tonton tadi, kami bisa menanggapi di sini bahwasanya kita jangan mengedepankan sesuatu kekurangan yang ada pada diri kita, karena itu hal yang bisa membuat kita insecure atau tidak percaya diri dalam diri kita sendiri. Marilah maju lebih bisa percaya diri dan bisa menganggap diri mampu untuk melakukan setiap hal yang kita inginkan, dan berdamailah dengan orang-orang yang positif yang bisa membangun kita lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada tambahan dari kelompok 2? Silakan, kalau masih ada tambahan atau ada tanggapan dari kelompok lain. Oke, silakan anak kami Zulfan. Bagi yang menjadi tanggapan atau pertanyaan kami dari kelompok 4 dari kelompok 3, pertanyaan kami itu, ketika kita sudah memiliki rasa percaya diri, bagaimana cara rasa kepercayaan diri kita itu, bagaimana cara memperpanjang dalam diri kita, bagaimana cara memperpanjangnya agar diri kita itu tidak ragu lagi dalam melakukan sesuatu hal, bagaimana agar kita selalu percaya diri. Baik, terima kasih atas sanggahan dari kelompok 3 kepada anak kami kelompok 2 untuk silakan dijawab sanggahan dari kelompok 3 kepada anak kami. Disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami di sini bisa menanggapi bahwa untuk memperpanjang rasa percaya diri kita ini, kita harus berdamai dulu dalam diri kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa segala kekurangan kita ini belum tentu orang-orang akan menghina kita dengan kekurangan kita. Kadang juga orang-orang bisa menanggapi kita ataupun memberikan motivasi yang sangat luar biasa ataupun kagum dengan kita karena kita bisa percaya diri akan kekurangan yang telah kita miliki. Dan tentunya kita harus memiliki pergaulan yang baik supaya kepercayaan diri kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa membangun kehidupan kita agar lebih baik lagi, baik itu dalam lingkungan persahabatan maupun dalam lingkungan keluarga. Baik, terima kasih atas sanggahan dari jawaban dari kelompok 2. Bagaimana? Berterima. Baik, demikian penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita akan lanjut mendengarkan bagaimana juga hasil diskusi dari kelompok 1. Inilah kelompok yang kita tunggu-tunggu. Dan kepada anak kami kelompok 1, disilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya 1-2 orang. Disilakan. Siapa yang menyampaikan? Oke, siapa namanya? Citra. Anak kami Citra, disilakan nak. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami sebagai hasil diskusi kami dan tayangan video yang telah ditayangkan tadi, yaitu overthinking, tidak mau overthinking, takut dibully, insecure, ketakutan yang berlebihan hanya menjadi faktor yang dapat menurunkan rasa percaya diri kita. Mari kita lebih bersyukur, berdoa dan berteman dengan orang-orang yang lebih mempunyai rasa percaya diri yang lebih dari kita, dan juga berani mencoba segala sesuatu, berani mengambil risiko, supaya karena itu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang lebih dari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian. Masih ada lagi tambahan? Kalau masih ada tambahan dari kelompok 1, silakan sebelum ditanggapi oleh kelompok lain. Masih ada? Dewinya masih ada? Tidak ada. Kira-kira ada yang ditanggapi oleh kelompok lain? Kelompok 4, kelompok 3 ada? Oh, siapa namanya? Trisna, silakan ditanggapi. Kepada anak kami kelompok 1, silakan dengarkan. Sebagai pertanyaan kami, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki rasa kepercayaan diri? Baik,
Pertanyaannya sangat singkat. Apa yang terjadi jika seseorang tidak mempunyai rasa percaya diri? Kepada kelompok 1 disilakan menanggapi. Silakan kelompok 1, Devina. Baik, kami akan menjawab pertanyaan tanggapan dari kelompok 4. Di mana apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, ketika kita tidak memiliki rasa percaya diri, maka kita seperti yang telah kita lihat dari video tadi, bahwa kita lebih menutupi diri, kita merasa kesepian dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, masih ada tanggapan lagi? Silakan. Terima kasih jawaban dari kelompok 1. Jawabannya cukup dimengerti. Baik. Jadi di sini sudah kita amati bersama tayangan video yang sudah Bapak tampilkan mengenai topik layanan kita pada hari ini adalah membangun rasa percaya diri. Dan di masing-masing kelompok juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada 1-2 orang dalam setiap kelompok, dan semua apa yang sudah disampaikan itu benar adanya. Itulah isi daripada video yang sudah ditayangkan tadi terkait topik layanan kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu kami mohon di antara anak kami menyimpulkan dari seluruh hasil diskusi kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, bagaimana kesimpulannya tentang tayangan video yang barusan kita saksikan bersama tadi menyangkut tentang rasa percaya diri. Kami persilakan anak kami 1 orang yang bisa menyimpulkan. Si Julfan. Oke, silakan Julfan. Baik, Bapak Guru beserta teman-teman semua. Jadi yang menjadi kesimpulan berdasarkan video yang kita tonton dan seluruh hasil diskusi dari kelompok, yang menjadi kesimpulannya itu yang pertama, percaya diri. Rasa percaya diri itu dapat timbul dari diri kita sendiri apabila kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Dan kemudian faktor-faktor yang dapat menurunkan rasa percaya diri kita itu ketika kita merasa insecure, ragu terhadap bakat kemampuan yang kita miliki, kemudian merasa fisik kita kurang baik, itu hal-hal yang dapat menurunkan rasa kepercayaan diri kita. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu cukup dekatkan diri kepada Tuhan yang paling penting. Yang kedua, selalu hilangkan pikiran yang negatif, tetap berpikiran positif dan beranilah mengambil risiko. Dan yang keempat, selalu bergaul dengan orang-orang baik yang dapat mendorong dan motivasi Anda untuk berbuat sesuatu. Baik, terima kasih kepada dari Julfan. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan untuk berdasarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seterusnya, di sini juga supaya anak-anak kami mengetahui dan kami juga memahami bagaimana setelah anak-anak kami nanti mengikuti layanan ini, maka di sini ada lembar kerja anak kami. Silakan dikerjakan nantinya, silakan dikerjakan di rumah, misalnya di bawah. 1 minggu ke depan nanti akan kita lakukan. Apa yang kalian peroleh setelah kita mengikuti atau setelah menerima topik layanan pada pagi hari ini, yaitu tentang percaya diri. Untuk itu silakan direfleksikan pesan dan pesan setelah mengikuti layanan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami minta kesediaan kami 1 orang. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan? Siapa namanya, Nak? Kurniawati Halawah. Oke, dipersilakan, Nak.
hari ini, yaitu kita harus memiliki rasa percaya diri. Rasa di mana? Rasa percaya diri ini adalah keadaan di mana kita selalu berpikir positif dan mampu mengakui dan menerima segala kemampuan yang kita miliki. Adapun hal-hal yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita itu, yaitu yang pertama, mari kita mengubah rasa insecure kita menjadi lebih bersyukur. Di mana rasa insecure kita itu adalah rasa di mana keadaan kita tidak menerima kemampuan bahkan diri kita sendiri. Mari kita mengubah segala kelemahan, kekurangan kita itu dengan rasa bersyukur kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih berikan tepuk tangan. Baik, seperti itulah pesan dan pesan yang disampaikan oleh temanmu berdasarkan topik layanan yang sudah Bapak sampaikan untuk anak-anak kami pada pagi hari ini. Tentu bahwa percaya diri ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena ini modal utama kita, menunjukkan siapa kita. Ya, segudang kemampuan kita, segudang hal-hal yang kita peroleh, kalau memang tidak ada rasa percaya diri, kalau memang tidak bisa menunjukkan bahwa inilah kita, maka tidak bisa, semuanya akan sia-sia. Maka tanamkanlah di dalam diri anak kami yang namanya percaya diri, baik di rumah maupun di sekolah, maupun kalian berada, mau di tengah-tengah masyarakat, maka tetap percaya diri. Jadi demikian saja layanan yang Bapak sampaikan untuk anak-anak kami pada pagi hari ini. Kurang lebih, jika ada kekurangan-kekurangan, mari kita maklumi bersama. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, maka terlebih dahulu kita juga menyerahkan diri di tangan Tuhan. Untuk itu kami mohon kesediaan kami satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada anak kami persilakan. Baik, Bapak Guru beserta dengan teman-teman semua, setelah kita melakukan pembelajaran kita dan kita termasuk yang bersama ini, maka untuk itu mari kita kembali menyerahkan diri kita ke dalam naungan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami tubuh dan jiwa dan kami dalam naungan Tuhan-Mu, Engkaulah yang terus bercampur tangan atas kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan kita semua. Jadi demikian saja, anak kami boleh istirahat karena mengingat juga sudah istirahat. Dipersilakan. Ya, terima kasih.